Halo Sobat Lestari, selamat datang kembali di Science untuk Conservation Podcast yang membahas sains secara sederhana untuk konservasi yang lebih bermakna. Oke, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang kegiatan monitoring sosial ekonomi di masyarakat yang ada di bentang laut Kepala Burung. Oke, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi ya Sobat Lestari. Bagaimana tim kita, mereka mengambil data, kemudian suka dukanya mereka, terus ada hal menarik apa yang terjadi di lapangan. Itu Sobat Lestari, coba ingat kembali ada di episodenya Kak Kesi dan Kakak Abi di episode sebelumnya. Nah, bagi Sobat Lestari yang belum menyimak, nanti linknya kita akan taruh di deskripsi ya. Oke, kali ini kita akan lanjut lagi membahas bukan hanya bagaimana data itu dari surveyor itu dikumpulkan, tetapi bagaimana tim kita ini mengubah angka-angka tersebut menjadi sebuah hal yang sangat bermakna ya. Jadi kemudian itu nanti bisa diterjemahkan menjadi produk-produk informasi yang kece-kece, produk-produk informasi yang sangat memberikan manfaat untuk sekitar kawasan konservasi dan kemudian pastinya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar kawasan konservasi. Nah, oke, kali ini kita tidak sendiri, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang jago dalam menganalisis data. Saat ini sedang bersama dengan kita Kakak Dahlia. Halo, Sobat Lestari. Oke, Kakak Dahlia bisa berkenalan dulu dengan Sobat Lestari kita. Mungkin Kakak punya nama lengkap, terus habis itu keseharian, bikin apa, terus kemudian di program Sains untuk Konservasi ini di bagian apa? Seperti begitu. Coba silakan Kakak Dahlia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dahlia Manufandu. Saya dosen di jurusan Matematika dan Statistika FMIPA Universitas Papua. Dan juga terlibat dalam tim program Sains untuk Konservasi. Keseharian saya itu membantu mengolah data dari lapangan, terutama data sosial ekonomi atau yang biasa kita kenal itu data sosial. Okay. Kakak jangan lupa mengajar ya. Oh siap. Mengajar. Berarti sama-sama dengan Ibu Dai di Fakultas Matematika. Iya benar. Tapi kalau di kampus dengan Ibu Dai sama-sama, maksudnya mengajar mata kuliah yang sama? Iya, kita mengajar mata kuliah yang sama karena kita satu bidang statistik. Tapi kalau di sini Ibu menganalisis tentang ekologi, kalau Kakak di bagian sosial ekonomi ya. Oke, nah berarti Kakak ini sudah sangat cukup familiar dengan data-data sosial ekonomi nih ya. Oke, nah supaya Sobat Lestari juga ikut masuk ke dalam kita punya topik obrolan, kita mungkin mulai dari dasar dulu ya. Jadi kan kalau di episode sebelumnya kan Kak Kesi sudah menjelaskan itu. Jadi waktu dorang turun lapangan, kemudian mereka mengambil data apa saja, kayak mungkin data rumah tangga kan, tapi kan Sobat Lestari kan mereka masih belum paham, kayak masih belum mengetahui kira-kira apa saja ini data-data rumah tangga ini. Nah, kira-kira sebenarnya data itu yang dikumpulkan seperti apa, kemudian bagaimana data dari lapangan Kak Kesi mereka itu bisa berubah menjadi angka-angka untuk Kakak Dahlia analisis. Oke, baik. Pertanyaan yang menarik ini. Iya, jadi kalau mau dilihat data sosial dari lapangan, data sosek biasanya kita sebut itu awalnya itu belum berbentuk data. Jadi tim kami mungkin sebelumnya disinggung sama Kakak Kesi, mereka harus turun survei, wawancara menggunakan instrumen instrumen survei yaitu kuesioner tepatnya. Jadi itu kalau mau dilihat data yang diperoleh ketika bertanya itu datanya tuh beragam dan masih dalam bentuk instrumen gitu. Nah kemudian ketika teman-teman dari lapangan datang, kemudian kan itu tentunya data tersebut tidak bisa langsung kita tahu bahwa ini data ini bisa dapat dianalisis, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu. Jadi kayak misalkan dari lapangan nih, kita lihat kan kita punya survei ini tuh ada banyak sekali informasi tentang data. Misalnya ambil sebagian contoh saja tentang data pekerjaan utama, itu yang semua yang ada di dalam instrumen yang kita gunakan gitu.
kemudian tentang pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga. Nah itu hanya awalnya dia datanya berupa instrumen, tetapi setelah tim kembali dari lapangan, semua data ini untuk memastikan dia akan berbentuk angka, harus ada melewati tahapan dulu. Jadi ketika tim datang harus mengecek lagi dulu, memastikan datanya itu lengkap dan meminimalisirkan kesalahan. Nah setelah itu nanti data tersebut akan dimasukkan dalam aplikasi yang kita gunakan untuk ada tahapan-tahapan proses lanjutan untuk analisis ini. Jadi sebenarnya dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh, kita biasa sebutnya responden itu sebenarnya dari informasi awalnya yang dari instrumen kuesioner itu, nah dari situ baru nanti kita input dia ke dalam kita punya apa istilahnya ya aplikasi yang kita gunakan itu. Database jadi gitu ya dia sebagai database. Jadi dia punya tahapan itu sebenarnya dia penginputan agar kita dapatin apa mengumpulkan menjadi satu database besar gitu. Sebelum nanti akan ada proses lanjutan pengolahan. Berarti tidak bisa sembarang-sembarang. Maksudnya jadi tahapannya, jadi dia memang betul-betul dari ambil data, terus ada tahapan pembersihan begitu kan? Iya betul. Kayak apa ya? Ada kontrolnya, ada terus kontrol, nanti ya. Begitu masuk lagi harus dicek lagi. Harus dicek lagi. Wow, berarti sampai dengan proses penginputan data pun itu juga harus melalui proses pengecekan gitu. Jadi kita ingin menghasilkan data yang baik dan data itu dia valid ketika dari lapangan. Oh, berarti saya memikirkan kalau misalnya kan itu kalau di Kak Kesi punya episode itu kan tebal sekali, kayaknya tuh sudah lebih tebal daripada buku cerita anak-anak apa. Kan biasanya kan kalau kita kan cuma isi kuesioner kan, oh paling cuma 1-2 lembar. Tapi kemarin Kak Kesi orang kasih, aduh Tuhan setebal itu, terus kakak orang harus cek itu satu persatu. Nah kakak ini kan banyak ini toh. Terus itu kira-kira berapa responden yang biasa Kakak Kesi dengan atau kan Kakak Kesi dan Kakak Dahlia mereka ambil dan analisis, itu berapa respondennya? Jadi kalau kita lihat itu setiap kawasan yang kita datang atau kita biasa bilang site itu berbeda-beda jumlah responden rumah tangga yang kita ambil. Iya. Jadi semakin besar kawasannya berarti semakin banyak informasi yang perlu kita ambil karena setiap tahun itu kan informasi jumlah orang itu kan terus bertambah, penduduk itu terus bertambah sehingga terkadang kita tidak bisa menentukan langsung, tetapi kita harus melihat dulu dari jumlah populasi yang kita akan tuju dulu. Terus nanti ada perhitungan statistiknya untuk bagaimana kita mengambil satu, kalau di statistik itu bilangnya istilahnya sampel gitu. Jadi sampel kita kan ini rumah tangga, ya benar. Jadi setiap lokasi survei yang kita datang itu kalau tadi saya bilang awal semakin besar jumlah penduduk berarti semakin besar juga jumlah responden yang kita terus kemudian kalau mau dilihat juga sebagai gambaran misalnya waktu teman-teman survei teman-teman enumerator kita bisa bilang itu tahun 2024 ke Selat Dampir itu mereka total responden saja yang mereka berhasil wawancara itu sekitar 300-an gitu. 300 rumah tangga. Rumah tangga ini berarti 300 rumah begitu kan? 300 rumah tangga, iya 300 rumah tangga. Bukan 300 orang, bukan. Ya, beda. Rumah tangga, jadi harus membedakan konsep rumah tangga dengan orang itu biasanya jiwa. Kalau rumah tangga berarti dalam satu keluarga ada beberapa orang. Ya. Itu yang dibilang konsep rumah tangga. 300. Untuk di tahun 2024 itu salah satu contoh yang saya ambil untuk di Selat Dampir ya. Belum nanti 2025, 2026, 2027. Itu 300 nanti dia berkembang menjadi berapa? Itu tabar 300 itu berarti kalau misalnya sudah dapat 300, kakak orang harus cek lagi 300. Maksudnya 300 semua itu dicek satu-satu, dia punya kelengkapan data. Iya. Jadi kan kalau di satu site itu ada beberapa kampung yang akan didatangi oleh teman-teman dari tim lapangan ini. Jadi satu kampung itu bervariasi. Tadi saya bilang kalau satu site dia jumlah harus sampelnya sekian, berarti nanti dikecilkan lagi berarti setiap kampung itu
dia harus mengambil berapa banyak sampel gitu. Oh. Jadi itu dari setiap kampung-kampung itu yang nanti dihitung untuk per kawasan. Jadi dia mengambil sampel dari kawasan gitu. Oh, jadi tidak diambil semua. Tidak diambil semua. Tidak diambil semua. Aduh, saya tarik nafas dulu guys, karena melihat 300 itu sangat banyak, apalagi ini data ya. Karena sebenarnya mungkin kalau saya membayangkannya tuh capeknya tuh karena harus mengeceknya satu-satu. Iya, betul. Kalau itu kan 300 kakak. Kalau dari kakak ingat yang paling sedikit itu berapa? Yang paling sedikit kayaknya tidak ada, semua rata-rata ratusan deh. Rata-rata Kalau ratusan, maksudnya? ratusan. Kak. Mau kan kalau kita kan di tim data sendiri ada beberapa site. Jadi sebenarnya mau bilang sedikit juga tidak bisa kita bilang sedikit karena semua rata-rata ratusan. Banyak juga ya. tidak juga bisa bilang banyak ya. Oke, kita lanjut guys. Berarti semangat ya teman-teman yang mungkin penelitian tuh sedang mengambil seperti Kakak Dahlia, mereka mengambil data apalagi rumah tangga yang berhubungan dengan manusia. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kemudian Kakak kalau misalnya lanjut dalam proses pengolahan data, ini kan banyak ini tuh Kakak. Ini Kakak kerja sendiri atau bagaimana? Atau ada dengan mitra yang lain? Iya, jadi kalau berkaitan dengan analisis data biasanya kita dari di tim sains untuk konservasi. Jadi kalau dalam proses pengolahan data kita biasanya tidak bekerja sendiri begitu. Kita juga ada bekerja sama dengan beberapa mitra-mitra seperti WWF US, terus ada Duke University, terus Wageningen University. Biasanya setelah data kita analisis, terus nanti kita biasa berdiskusi begitu. Berdiskusi mulai dari metode yang digunakan, terus analisis untuk capaian-capaiannya apa begitu. Wageningen University ini berarti di Belanda? Di Belanda. Oh, hai temanku yang lagi di Belanda, jangan lupa nonton ya. Berarti syukurlah kalau tidak kerja sendiri, karena kan kalau misalnya satu kali turun mengambil data itu kan ada kayak 2 kawasan, mungkin Selat Dampir dengan Teluk Melidi, terus itu kan datanya yang tadi ya dia banyak rumah tangga, banyak sampel yang diambil, terus kan kayak Casey bilang ada ambil datanya beragam toh. Jadi memang kakak orang memang harus membutuhkan mitra-mitra yang lain untuk memproses ini segala macam data. Oke ya, berarti sangat tricky. Nah, kira-kira kita lanjut kakak. Kira-kira untuk membantu kakak dan tim ini mulai entry sampai mengolah. Tadi kan kakak bilang ada aplikasi. Ini aplikasinya kan kalau di budaya bilang Kobo Toolbox. Kalau di kakak orang? Kita juga sama menggunakan aplikasi Kobo Toolbox. Oke. Kemudian selain Kobo Toolbox ada yang lain? Kita untuk penginputan data tadi Kobo Toolbox. Kalau untuk analisis kita menggunakan software R. R Studio. R Studio. Oh, biasanya juga main pakai R Studio waktu penelitian. Tapi Kobo Toolbox ini memang sangat, Ibu Daya bilang katanya sangat memudahkan sekali. Oke, kemudian kalau misalnya lanjut dari aplikasi, bagaimana caranya? Kakak dorang kan sudah di dalam aplikasi nih. Itu berubah dari angka itu menjadi lembaran survei, sedangkan ini kan ada ratusan responden ini. Kemudian dia dirubah menjadi sebuah, tadi saya bilang produk informasi seperti kayak fact sheet, flyer. Itu bagaimana untuk sampai kakak dorang menciptakan satu kesimpulan? Itu proses alurnya bagaimana? Mungkin tadi dari awal sudah disinggung data ketika dari lapangan kita kan harus ada pengecekan dulu. Ya, jadi dari instrumen, kemudian ketika balik dari lapangan harus dicek dulu. Ada tahapan pertama cek. Biasanya cek itu oleh koordinator lapangan sebelum sampai tahap ke bagian analisis data dulu. Kemudian kalau sudah fix, kemudian tahapan berikutnya penginputan data di Kobo Toolbox. Nah, setelah semua data diinput, nanti ada proses di mana data kan itu dia berupa jadi database besar. Jadi database besar itu nanti kita
akan apa istilahnya, kita akan panggil atau kita pakai, Bahasanya panggil. kita biasa bilang ya pakai atau panggil itu untuk persiapan analisis data, tapi tidak bisa langsung kita analisis data. Jadi output akhir dari Kobo Toolbox itu kan dia berupa database dalam Excel. Dari Kobo Toolbox itu sudah disetting kan, dia disetting berupa seperti instrumen. Jadi data tersebut nanti akan dipanggil atau ditarik keluar dari Kobo Toolbox. Kobo Toolbox dia akan membentuk database, database besar. Nah, kemudian pada tahap itu kita belum bisa analisis ini. Belum lagi. Ada proses namanya quality control data lagi. Kita harus mengecek apakah data tersebut ada yang double atau duplikat kah, atau ada yang salah penginputan kah. Nah, itu kita ada proses lagi tahapan quality atau quality assessment, quality control, KIQC itu. Nah, nanti setelah KIQC. Nah, setelah dari tahap itu sudah fix nih, sudah selesai. Nah, itu kita sudah akan melihat bahwa data itu benar-benar bersih untuk proses tahapan analisis. Gitu. Jadi lumayan, mulai dari input data sampai analisis itu dia punya proses panjang begitu. Berarti saya ingat karena waktu saya pakai RStudio, itu kan nanti kakak orang analis pakai RStudio. Karena waktu itu saya analisis RStudio memang datanya dia banyak sih. Tapi memang kalau misalnya dia tidak dibersihkan, langsung error gitu. Makanya meminimalisir kesalahan dan untuk datanya lebih akurat kita harus ada tahapan quality control data dan sekian supaya sudah siap. Ibaratnya kayak orang mau datang ke kita ke rumah atau mungkin siap untuk menjamu tamu, yaitu menjamu data ini harus dibersihkan semua dulu supaya langsung sekali gas. Apalagi pakai RStudio itu kan cepat sekali ya. Cepat. Yang penting data yang kita sediakan itu sudah komplit bersih. Sudah tidak ada lagi gangguan bla 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 dan bla bla bla. Oke, kita lanjut ya Kak. Nah, melihat dari kakak Dahlia dengan tim ini, tadi kan aduh Tuhan tahapannya banyak sekali nih, berlapis-lapis supaya bisa sampai clear ya, supaya bisa mengolahnya tidak sakit kepala, tidak minum Bodrex dan bla bla bla. Kira-kira itu berapa lama Kakak Dahlia? 1 bulan, 2? Selama perjalanan saya bekerja menganalisis data sampai dengan tahap analisis saja, itu kurang lebih bisa 1 bulan. Tuh, berarti dari ambil data, ini yang 1 bulan itu ambil data? Bukan. Jadi data terima dari kakak? Data terima dari lapangan sampai proses analisis. Tapi belum keluar grafiknya ya, sampai analisis saja. Kurang lebih 1 bulan. Oke, 1 bulan. Oke. Berarti cukup lama dan cukup sistematis. Jadi bukan langsung main kesimpulan-kesimpulan. Tapi kita lanjut. Kalau misalnya kan itu sudah 1 bulan ini. Nah, ini pertanyaan wajib di setiap episode untuk setiap narasumber. Kira-kira tantangan yang kakak dorang hadapi saat melakukan analisis data ini bagaimana? Apakah kurang sama seperti kalau ekologi kemarin saya dengan Ibu Dai, mereka punya tantangan tuh adalah seingat saya kayak bukan salah input. Iya, kayaknya salah input lah. Ada keliru lah sedikit. Kalau dari kakak dorang bagaimana? Atau mungkin lebih kompleks atau bagaimana? Kalau kita berbicara tentang data sosial ekonomi kan berkaitan dengan manusia begitu. Jadi ketika jawaban yang diberikan itu kan pasti bervariasi. Nah, kemudian kalau kami dari bagian data analisis data sosial, sebenarnya tantangan utamanya itu ketika kita mengolah data yang besar begitu. Karena itu jenis informasinya itu kan beragam. Nah, ketika data itu dia masuk banyak dari responden, terus kita melihat apa tadi kalau tahapan kita tidak melakukan quality control, itu nanti kita akan mendapat informasi yang duplikat-duplikat yang tidak seharusnya bisa diminimalisir pada data awal begitu. Jadi ketika kita lihat kalau jawaban manusia itu kan dia beragam gitu toh. Apalagi kita sebagai misalkan
tim lapangan gitu. Ketika kita bertanya, kadang-kadang kan mungkin karena keterbatasan waktu, ketika menghadapi responden juga ya kan, kalau kemarin Kakak Casey mungkin kalau sempat dengar, responden tuh kan kadang-kadang ada yang ingin bisa mengikuti untuk melakukan wawancara, ada yang tidak. Jadi kadang-kadang informasi itu yang sebenarnya kadang-kadang kita harus cek lagi itu kalau dalam analisis data gitu. Apakah ini data yang terjadi duplikat, itu bagaimana penanganannya, itu yang kadang-kadang, dan itu yang kadang-kadang membutuhkan waktu. Dan kalau salah input biasanya, kita harus cek lagi kembali ke dia punya kuesioner itu. Respondennya lagi banyak sekali ya. Iya, betul. Itu biasa di tahap yang tantangan utama di saat quality control. Ya. Oke Kakak, ini kayaknya tadi saya terlewat tadi. Kayaknya Sobat Lestari tadi mendengar ini data, tapi data ini apa kira-kira? Kan kalau Kak Casey mereka kemarin salah satu yang sudah disinggung kayak mata pencarian. Kira-kira itu data apa saja yang Kakak dorong analisis? Oke, jadi kalau berbicara tentang data sosek yang saat ini ya kita analisis, itu sebenarnya ada beberapa indikator gitu. Jadi kita bisa lihat tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang budaya, kepemilikan hak, tentang iklim dan cuaca. Itu beragam indikator atau variabel yang kita pendidikan juga ya. Kita punya informasi data itu. Aspek-aspek dalam manusia itu semua tentang kesejahteraan sosial itu. Oh, oke. Kalau misalnya ada masyarakat yang punya mesin perahu tempel, itu juga didata? Itu juga didata. Itu sebagai aset yang dimiliki oleh responden. Wow, berarti kita punya HP ini juga bisa didata? Bisa. Jadi kalau itu dia masuk untuk kita biasanya melihat terkait itu. Indikator kesejahteraan yang kita pakai. Iya. Oh, oke. Kita lanjut ya, Kak. Berarti berlapis-lapis ya. Tapi itu kalau saya sih itu seru sih, karena kayak kita ditantang gitu. Jadi kayak penasaran. Jadi justru jatuhnya jadi kayak penasaran ini kenapa? Karena kalau misalnya kalau saya secara pribadi, apalagi kalau saya sudah melewati quality control dan semuanya itu kayak worth it sekali, karena begitu pas dia punya hasil keluar itu pasti kayak rasa lega sekali. Waktu saya penelitian dengan data yang sangat banyak waktu itu, begitu pas Arstudio kasih muncul dia punya hasil itu langsung kayak tarik nafas lega sekali. Jadi oke. Nah oke, kita lanjut ya Kak. Jadi kan tadi saya juga sudah singgung kan hasil dari Kakak orang punya analisis ini akan menjadi sebuah fact sheet, flyer. Salah satunya jangan lupa ada laporan pastinya. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat dalam laporan ini kawasan konservasi ini dia sejahtera atau masyarakat kurang sejahtera, kira-kira bagaimana Kak? Oke, mungkin tadi saya sempat singgung ya. Indikator tadi iya. Kalau kita berbicara tentang kesejahteraan kan banyak sekali indikator yang digunakan. Kalau kita saat ini mungkin saya ambil satu contoh saja. Mungkin tadi saya ada singgung tentang kesehatan, tentang tadi ada pendidikan, tentang budaya. Nah, mungkin ekonomi, mungkin di sini kalau kita lihat saat ini yang kami gunakan indikator untuk kesejahteraan masyarakat itu kita lihat dari sisi ekonomi. Ya, dalam konteks ini dalam data yang kita gunakan itu kita merujuk pada sumber mata pencaharian dan aset yang dimiliki oleh responden. Kemudian keterkaitannya sendiri antara pekerjaan dengan aset itu kan sebenarnya kalau kita lihat cukup erat. Jadi kalau jenis pekerjaan atau jumlah pekerjaan yang mungkin dimiliki oleh seseorang dalam rumah tangga itu dia akan mempengaruhi kan dari tingkat pendapatan. Nah, ketika orang memiliki tingkat pendapatan lebih, pasti dia juga akan menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, apalagi dengan sekarang perkembangan zaman kan, dengan teknologi tentunya orang pasti ingin mengakses aset-aset yang dimiliki kan. Jadi salah satunya mungkin HPK atau radio atau begitu. Nah, jadi kalau dilihat indikator dari sisi ekonomi yang kami saat ini gunakan yaitu terkait mata pencaharian dan aset. Berarti bukan hanya Kakak orang melihat hasil dari respondennya berupa angka-angka di dalam data, tapi
akhirnya itu bisa menjawab, kita bisa tahu oh ternyata masyarakat ini dorong punya kebutuhan juga berbeda-beda, dan tentu pasti juga di rekomendasi yang bagus juga disampaikan dengan cara yang tepat. Oke, nah kakak bisa beri satu contoh hasil analisis ini, dia mungkin bisa berkontribusi pada pengolahan kawasan terus untuk pengolahan konservasi. Oke, jadi dari hasil analisis jauh ini, kan tentunya kita punya hasil analisis ini memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat dan tingkat ketergantungan terhadap sumber daya di wilayah kawasan konservasi. Nah, jadi kita punya data itu, dia menjadi informasi dasar begitu untuk pengelolaan dan untuk pengelola untuk memahami situasi di lapangan nih. Jadi kan untuk orang turun ke lapangan kan kadang-kadang informasinya terbatas waktu, terus mungkin biaya. Tapi dengan adanya data kami ini sebenarnya memastikan bahwa peran kami itu dalam menganalisis data itu bisa akurat untuk memberikan informasi begitu kepada pengelola kawasan. Jadi kayak ibaratnya kakak dorong informasi dari tim ini, jadi dia seperti diupdate terus. Iya, gitu. jadi bisa sebagai bahan pertimbangan. Jadi mungkin pengelola mereka ketika lihat oke, data tahun ini dengan data tahun ini, jadi kayak oh ternyata ada sekian terus itu nanti mereka kayak mungkin bisa mempertimbangkan kira-kira langkah selanjutnya apa yang harus orang bikin seperti begitu kan kakak? Oke, berarti itu menjawab, karena kan pasti kalau mau ke kawasan ini beda ke kawasan yang satu. Jadi mereka berarti maksudnya menjawab, mereka punya pertanyaan untuk tiap-tiap lokasi gitu dari pengolahan kawasan konservasi. Kemudian kalau misalnya sudah selesai dianalisis, terus dibentuk laporan, kemudian bagaimana terus habis itu sebelum lanjut kan itu sudah bisa menjadi dia bisa berkontribusi atau dia bisa menjadi alat pembaharuan untuk pengelolaan. Nah, bagaimana sekarang hasil dari laporan itu disampaikan kepada pengelola yang tadi atau ke pihak terkait. Itu bagaimana kakak? Ya, tentunya kami data yang kami hasilkan ini tentunya kita ingin menghasilkan data atau yang memberikan informasi dari hasil biasa kita bilang dari hasil monitoring. Ya, itu biasanya kan outputnya akan berupa laporan tertulis. Tetapi sejauh ini bukan hanya terkait laporan tertulis begitu. Sudah berbentuk lebih tampilannya lebih menarik, seperti mungkin tampilan infografis, fact sheet itu yang dia memuat ringkasan data terkait analisis. Nah, selain itu juga sebenarnya hasil analisis kami ini sebenarnya itu menjadi masukan dalam kegiatan tahunan ini. Sebenarnya itu dibilang evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi atau EVIKA ini. Jadi melalui kegiatan ini tuh biasanya pengelola kawasan biasanya bisa menilai capaian program. Kemudian melihat tantangan yang masih ada di lapangan itu seperti apa. Dan dari hasil yang mereka lihat juga itu bisa melihat atau bisa menentukan langkah pengelolaan yang lebih baik ke depan untuk setiap pengelola kawasan. Jadi data yang kita hasilkan itu tidak hanya informatif, tetapi memang bisa benar-benar digunakan dalam proses pengelolaan kawasan. Oleh yang tadi EVIKA ini. EVIKA, yaitu setiap tahunnya itu. Setiap tahun. Jadi data kami itu bukan hanya data sosial yang digunakan, tetapi ada data dari tadi ekologi. Itu juga masuk dalam EVIKA. Oh, karena dia kawasan masuk dalam kawasan pengolahan kawasan konservasi. EVIKA. Sobat Lestari kayaknya di dalam postingan Instagramnya kita itu kayaknya ada satu postingan tentang EVIKA. Nanti coba Sobat Lestari, teman-teman admin jangan lupa coba upkan lagi kembali postingan EVIKA-nya supaya Sobat Lestari bisa mengerti lebih lanjut. Oh, EVIKA itu apa ya? Kayaknya ini menarik nih membahas EVIKA. Nah, oke. Berarti seperti itu ya. Jadi
Kita lanjut lagi kakak. Tadi kan kalau misalnya ke kantor-kantor, kemudian ke dinas-dinas, terus habis itu ada mengikuti kegiatan tahunan yaitu FIK. Nah sekarang bagaimana dengan masyarakatnya? Oke. Setelah tim mengambil data, kemudian apakah hasil itu akan disampaikan lagi kepada masyarakat yang ada di sana? Oke, tentu untuk hasil analisis biasanya kami kemas untuk lebih disampaikan secara informatif dan sederhana. Saat ini kan sebenarnya masyarakat bukan hanya harus menunggu laporan jadi, tapi masyarakat sekarang dengan teknologi yang ada bisa mengakses begitu, mengakses melalui kita punya website atau media sosial seperti Instagram atau TikTok. Dari kita punya program sains untuk konservasi. Jadi hasil monitoring itu tidak hanya dikhususkan untuk pengelola kawasan, tetapi juga bisa diakses langsung oleh masyarakat. Ya. Tapi selain laporan, flyer, ada produk informasi lain? Oh iya, ada kalender. Nah, kalau tidak salah kemarin dibantu teman-teman outreach untuk membagikan. Kita berikan tepuk tangan. Ini kalender. Oke, tidak apa. Tapi di dalam walaupun cuma kalender tanggal-tanggal, tapi ada pastinya diselip-selipkan informasi tentang hasil. Jadi masyarakat orang lagi lihat, hari ini hari Minggu. Oh ternyata lihat ada saya punya kampung masuk di bulan ini. Jadi wow, menarik sekali ya. Oke. Nah, Delia berarti sebagai tim yang mengolah data tentunya dari lapangan ini pasti sangat senang kalau misalnya lihat masyarakat dorang memberikan respon yang sangat positif. Ini kalau misalnya mungkin balik lagi, tapi Kakak Delia ada ikut juga ke lapangan mengambil data? Saya sebelumnya salah satu enumerator juga. Oh iya. Enumerator yang sekarang menjadi tim analisis data. Jago ya. Semakin naik level. Oke, kira-kira saya terus. Oke, kemudian ini sudah mau mendekati akhir ya. Oke, saya mau mendengar jawaban dari pendapat dari Kakak Dahlia. Kira-kira apa kontribusi mungkin yang bisa diberikan oleh masyarakat umum dari adanya hasil dari monitoring ini, atau bagaimana kakak? Oke. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan ini, tapi saya ingin memberikan tanda kutip dulu atau disclaimer. Jadi kita punya data sosial ini, itu ada aturan atau etika perjanjian dulu. Oke, ada perjanjian. Sehingga data mentah dari data sosial itu kita tidak bisa bagikan secara langsung tanpa izin atau perjanjian dari BNIPA. Itu yang pertama dulu ya. Kemudian disclaimer. Kemudian kedua, mahasiswa atau peneliti dapat mengakses data tersebut, tapi melalui prosedur. Jadi biasanya nanti dilakukan analisis dulu oleh tim dengan misalkan ingin meneliti tentang apa, jadi mereka hanya terima dari hasil analisis. Oke, ini kembali ke jawaban tadi. Kira-kira apa saja yang kontribusi yang bisa diberikan ini kepada masyarakat? Iya. Jadi yang pertama ini kalau misalkan bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini berada di semester akhir, mungkin ingin melakukan penelitian atau KKN di wilayah pesisir bentang laut Kepala Burung. Nah, dan ingin melihat juga terkait kondisi masyarakat di daerah, mungkin bisa menjadikan data ini sebagai referensi. Iya, bisa menjadikan data ini sebagai referensi. Kemudian kalau ingin dari tadi mahasiswa ya. Kemudian naik tingkat sedikit dosen. Kalau dosen tertarik untuk melakukan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, mungkin ini bisa jadi tadi referensi sebagai latar belakang untuk penulisan. Kemudian kalau kamu anak muda yang aktif bersosial media, mungkin bisa mengusulkan kegiatan sosial yang sesuai dengan permasalahan di daerah-daerah targetmu. Jadi bisa di tag juga, kayak mungkin terkait data sosial yang dilihat apa, mungkin bisa di tag juga ke media sosial program sains untuk konservasi. Oke, berarti kalau ada orang mau turun
apalagi tadi yang ini ya kakak bilang anak muda yang mau yang aktif di komunitas sosial atau di sosial media, terus mereka mau mengusulkan kegiatan sosial. Berarti Sobat Lestari jangan lupa akses laporan-laporan itu. Bisa lewat laporan juga atau bisa langsung hubungi kita. Ya bisa lewat ada email nanti ada website kita, ada sosial medianya kita. Nanti bisa teman-teman langsung kontak di situ. Tapi hanya bisa menerima hasil analisis. Tidak bisa berupa data mentah. Data mentah ini adalah sudah ada perjanjiannya ya. Jadi itu seperti itu classified rahasia ya. Oke, jadi kemudian nanti baru habis itu mereka terserah mau kembangkan menjadi seperti apa atau mungkin bahkan kalau mau ikut serta menjadi enumerator bisa juga. Biasanya kalau ada informasi terkait ada survei pasti bisa dicek saja ke media sosial Program Sains untuk Konservasi. Oke, kita kayaknya mengingat durasi bagaimana teman-teman? Oke, kita mengingat durasi Kakak Dahlia. Sebagai penutup, kira-kira Kakak Dahlia ada pesan penutup untuk Sobat Lestari yang sudah mendengar episode kita kali ini? Apakah ada pesan penutup Kakak Dahlia? Oke, jadi yang pertama saya ingin bilang bahwa di sekitar kita tuh semua adalah data begitu. Kemudian kedua, data itu memiliki peran yang sangat penting untuk mengambil keputusan. Apalagi saat ini kita bekerja untuk wilayah pengelolaan kawasan konservasi. Kemudian melalui data kita bisa memahami juga kondisi nyata di lapangan dan melihat kebutuhan masyarakat itu secara lebih objektif begitu. Karena itu merupakan bagian yang penting. Jadi kita tidak boleh hanya mengumpulkan data, tetapi data itu dia tinggal saja. Tetapi kita harus kelola dia, menganalisis dia, kemudian setelah hasil analisis itu kita harus publikasi untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Mungkin itu saja. Supaya masyarakat dan semua orang mengetahui bahwa ternyata di daerah ini mereka ada seperti begini perkembangannya. Jadi Oke, kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang keren, yang sebenarnya bukan keren lagi, tapi jago dalam mengolah data. Kayaknya kalau menggunakan huruf-huruf nih kayaknya sudah di luar Kakak Dahlia apa kepala apa ini ya. Sintaks suhafal. Sintaks sudah hafal. Ibaratnya bahasanya adalah sintaks di studio. Oke, terima kasih banyak untuk Kakak Dahlia yang sudah bercerita banyak tentang pengalamannya Kakak Dahlia dalam mengolah data, tapi sebelumnya adalah mengambil data, ini sudah naik level menjadi pengolah data. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Lestari yang sudah senantiasa mendengarkan SciPod atau Science for Conservation Podcast di episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Kemudian jangan lupa kunjungi website kita dan sosial media kami. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. Dah. Terima kasih. Thank you.